Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, peserta pesantrenisasi 2 atau pesantrenisasi pra-KKN. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi tentang masail fiqhiyah ya, atau permasalahan-permasalahan seputar fikih ya. Dan bersama saya sudah ada untuk membahas ini Ustadz Fuad Hasanuddin LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam ya. Tapi biasanya saya ini karena teman seangkatan saya lebih enjoy mungkin memanggil Mas ya. Mas Fuad ya. Oke, ya ini Mas, ini kan ada materi yang harus kita bahas ya. Kita diskusikan bersama lah ya. Salah satu materi di pesantrenisasi pra-KKN atau pesantrenisasi 2. Kita ingin membekali teman-teman mahasiswa kita ini sebelum terjun ke KKN gitu ya. Itu ada beberapa materi yang harus kita siapkan, mempersiapkan diri mereka ketika berhadapan dengan masyarakat gitu. Dan salah satu materinya tentang masail fiqhiyah. Dan seperti yang kita tahu ya, masalah fikih ini kan masalah yang sangat dekat dengan masyarakat gitu kan. Dan ketika terjun ke masyarakat ya, membina masyarakat begitu, pasti akan bersinggungan tentang masalah-masalah fikih ya. Nah, ini bagaimana nanti menyikapi fikih-fikih yang berbeda dan seterusnya. Mungkin saya ingin memulai dulu Mas Fuad. Sebetulnya apa sih latar belakang kenapa timbul perbedaan fikih di kalangan para ulama gitu? Seperti yang kita tahu kan ya, yang masyhur saja, yang populer saja ada 4 mazhab gitu kan. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu belum lagi mazhab-mazhab yang lain, ada Imam Al-Hasan bin Sa'ad, Auza'i dan seterusnya gitu kan. Belum lagi sekarang ke Indonesia. Belum lagi sekarang ke Indonesia. Mungkin bisa dimulai Mas Fuad. Itu kenapa berbeda? Sebenarnya kalau kita bicara tentang fikih itu produk ya, produk hukumnya. Sehingga kalau misalnya dia produk pasti ada yang menumbuhkannya, ada yang melatar belakangnya, ada sumbernya yang kemudian menjadi sebuah produk tersebut. Kalau kita ibaratnya pabrik gitu kan, pastinya ada pabriknya yang memproduksi. Sehingga kita akan melihat ini ada pabriknya itu siapa, kemudian yang menjadi bahan bakunya itu apa, itu kan berbeda-beda produknya. Nah, kalau kita bicara hukum fikih itu kalau kita bicara hukum fikih pasti kita bicara atasnya ya, bahan bakunya. Bahan bakunya itu apa itu? Dalil, dalil misalnya ya, atau sumber hukum masadir ya. Jadi dalilnya kalau kita bicara dalil pun kita bisa banyak ya. Kalau kita bicara dalil itu dalil itu sesuatu yang baku ya, artinya ada pendekatan ke sana, sehingga dari segi dalil pun kita bisa menghasilkan produk yang banyak. Karena apa? Karakteristik dalil sendiri itu gitu kan. Dalil itu tidak semata-mata misalnya A kemudian semuanya A gitu kan. Karena dalil itu juga ada yang kalau kita bicara usul fikih ya, kita bisa ada qat'iyyu tsubut, ada dzanniyyu tsubut, ada qat'iyyu dalalah gitu. Nah, artinya satu dalil pun misalnya didekati apakah ini bisa diterapkan untuk hukum tertentu atau tidak. Misalnya nih gimana? Misalnya kasih contoh lah. Misalnya satu dalil misalnya contoh kecil yang nanti kawan-kawan kalau misalnya ke masyarakat itu kan pasti kita menjumpai di masyarakat itu ada yang paling dekat lah ya, kunut atau tidak kunut. Iya kan itu. Tarawihnya 11 atau 23. Itu kan kalau dirunut semuanya ada dalilnya. Gitu kan. Dalilnya. Jadi misalnya kunut misalnya. Ada kunut ini kan, kenapa kok kunut? Oh, dalilnya ada gitu kan. Satunya lah, kenapa enggak kunut? Dalilnya ada padahal. Padahal dalilnya ada kan. Nah, berarti pendekatan terhadap dalil ini saya memakainya. Satunya lagi saya menganggap dalil ini sudah tidak terpakai karena sudah mansuh misalnya. Sehingga dalam satu dalil saja pendekatan berbeda, hasil produknya pun berbeda gitu ya. Itu dari segi dalil ya, dari segi dalil. Kemudian dari segi orangnya yang produksi juga. Misalnya berarti dalam memproses ya, mujtahidnya ulamanya, orang yang melihat orang yang melihat dalilnya juga gitu kan. Itu kan misalnya beda kan. Kalau kita melihat mic ini aja, jenengan melihat dari situ, dari sini ya beda dengan dari sana. Belum yang dari depan gitu ya, beda gitu kan. Kalau dari depan mungkin nggak ada mereknya atau apa gitu ya. jadi itu juga banyak faktor ya. Jadi itu makanya kita tidak heran di fikih kita ada banyak ya mazhab. Kita mengenal mazhab fikih ya. Yang masyhur yang sampai sekarang ada 4. Dulunya banyak itu, puluhan ya, banyak. Ke Indonesia lebih banyak lagi, lebih sangat
banyak ya kita saksikan di masyarakat. Jadi dua hal itu ya yang paling melatar belakangnya kenapa berbeda. Yang pertama dari sisi dalil sendiri ya. Bahkan untuk penetapan hadis-hadis ini sahih atau enggak itu pun juga itu istihad Iya ya. manusia Makanya gitu ya. Tadinya disebut ya. Makanya kalau di sisi dalil tadi kan ada qat'iyus thubut, ada qat'iyud dalalah. Jadi dari segi thubutnya saja, maksudnya dari ini diterima atau tidaknya itu sudah berbeda. Yang kedua dari segi maknanya. Maknanya. Gitu kan. Saya memahami maknanya ini, satunya memahami maknanya ini, gitu kan. Artinya itu pun bisa berbeda, gitu kan. Kalau dalilnya itu dari Al-Qur'an, itu kan semua orang mengakui ya bahwasanya itu qat'i gitu kan. Nah, itu kenapa dari sumber Al-Qur'an sendiri juga sudah muncul perbedaan? Nah, Al-Qur'an kan qat'iyus thubut, tapi belum tentu qat'iyud dalalah. Gitu kan. Dalalah itu apa? Satu kata itu apakah dia maknanya satu? Nah, tidak kan? Ada beberapa kata itu yang maknanya mungkin beberapa bercabang gitu kan? Maknanya sehingga mungkin saya pendekatnya enggak ini cocoknya ini gitu kan. Satunya enggak ini lebih cocok ini gitu kan. Tapi ingat kecocok itu artinya di dalam bahasa Arab memang seperti itu ya. Bukan berarti kemudian lantas dicocok-cocokkan, bukan ya. Contoh lah misalnya kata yang sering ya dikasih contoh misalnya kuruk ya, kuruk itu. Haid itu hitungannya bersuci atau hitungannya siklus haidnya atau siklus nah kata kuruk sendiri bisa berarti dua makna gitu kan. Sehingga dua-duanya itu dalam bahasa Arab ada sehingga bisa dua mazhab boleh dong. Bukan berarti kemudian kuruk itu dimaknakan sekarang kontemporer, bukan ya, memang di dalam bahasa Arab itu seperti itu maknanya gitu kan. Sehingga sah-sah saja dua-duanya bukan pendekatan seperti itu. Itu juga melahirkan mazhab juga. Oke, jadi dari sisi sumber, dari sisi orang yang memahami. Pengetahuan orang misalkan terhadap bahasa Arab juga berbeda-beda. Betul ya. Itu apakah sudah dimulai perbedaan itu dari zaman Rasul atau baru-baru aja atau baru di imam mazhab ya? Misalkan di eranya Imam Syafi'i kah atau sudah lama ya. Sudah lama. Jadi sejak zaman Rasul pun sudah ada gitu kan. Jadi perbedaan seperti itu yang sering dijadikan contoh ini kalau seperti itu ada hadis sahih itu, ada di riwayat Sahih Mu'tabar, Bukhari dan Muslim ada itu tentang masyhur ini ya, yang cerita Bani Quraidah. Setelah peperangan selesai kan, Rasulullah bersabda pokoknya jangan letakkan senjata, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Gitu kan. Ada yang memahaminya harus sholat di Bani Quraidah. Jadi harus cepat-cepat sampai sana. Cepat-cepat gitu kan. Ketika di tengah jalan kok sudah asar mau habis, dia ingat pokoknya nggak boleh sholat kecuali Bani Quraidah. Maka dia nggak sholat. Karena perintahnya jelas, jangan sholat asar di Bani Quraidah. Sebagian memahami, oh ini harus cepat-cepat ini. Gitu. Tapi kalau cepat pun nggak kekejar, maksudnya asarnya habis, berarti kita harus asar dulu. Intinya kan cepat, bukan sholatnya di sana. Intinya cepat, sehingga ya harus sholat di jalan. Ketika sampai di sana, dua ini saling berdebat kan. Oh kamu ini gimana nggak sholat asar di sini? Kamu gimana sholat asar habis kok nggak sholat ya? Akhirnya sampai ke Rasulullah, gitu kan. Rasulullah mengatakan kamu benar karena kamu telah memahami perintah. Ya. Konteksnya jelas ya. Kamu juga benar karena kamu telah melaksanakan perintah. Secara teksnya benar. Iya. Artinya dua-duanya diakomodir oleh Rasulullah. Artinya tidak menyalahkan satu karena ada patokannya, yaitu dalilnya dari sabdanya Rasulullah SAW. Jadi dari sejak zaman Nabi sendiri sebetulnya sudah ini hal yang biasa, hal yang wajar ya. Iya. Udah menerima dan suatu saat nanti umatnya juga akan seperti itu. Ada perbedaan pendapat. Betul. Apakah perbedaan pendapat dalam batas dimaklumi? Apakah syaratnya itu harus pakai dalil atau bagaimana? Iya, kita kalau bicara fikih kan ya. Fikih kan produk hukum. Jadi hukum itu kan ada masternya, ada sumbernya. Gitu. Kalau kita bicara syariat kita di Islam ya tetap harus ada cantolannya ya. Tidak bisa kita bicara tanpa dasar, tanpa dalil. Ini di hukum juga mungkin lebih tahu. Jadi kalau kita bicara fikih kan produk hukum, maka harus ada dasarnya hukum. Gitu. Nah, cuman sekarang begini Mas, kadang-kadang di era sekarang ini ya, orang awam pun dituntut untuk mengetahui dalil. Apakah konsumsi dalil itu buat semuanya? Apakah orang yang tidak pernah belajar usul fikih misalkan, kita kan kalau kita belajar usul fikih kan kita konsumsi kita memang dalil. Wujuhu istidlalnya kan banyak sekali misalkan seperti itu. Ulama kenapa beda pendapat? Tapi sekarang kok ada muncul asumsi ini orang awam juga
lu harus tahu dalil kan. Kalau kita bicara orang awam tidak. Oke. Jadi tidak dalil. Jadi kalau dalam kan kalau masalah fikih itu tidak. Jadi ulama membolehkan kita mengikuti ya mengikuti ya. Boleh kita gitu kan. Karena kita kapasitas kita tidak mungkin kita mengkaji dalil gitu ya. Kecuali ada beberapa pendapat ya di Ahlus Sunnah itu dalam hal akidah kecuali ya. Kalau akidah memang harus ada dalilnya itu kan. Minimal secara logika kita tahu gitu kan. Tapi kalau dalam fikih itu kan banyak sekali kita bicara fikih itu kan. Kalau semuanya apa dalilnya? Dan satu lagi. Dalil itu tidak, kalau kita asumsikan dalilnya Al-Qur'an, hadis itu kan. Enggak hanya itu ya. Kalau dalam kajian usul fikih banyak sekali sebetulnya. Al-Qur'an, hadis pun juga pendekatannya juga banyak kan. Jadi memang tidak dibebankan kepada awam gitu kan. Tapi kalau kita bicara ini kan untuk pesantrenisasi tahap kedua ya. Kita memang tujuannya apa? Artinya gini, di dalam perbedaan-perbedaan di masyarakat itu gitu kan. Sejatinya mereka juga ada patokannya. Tidak serta-merta ketika kawan-kawan misalnya KKN menjumpai hal yang berbeda, kemudian wah ini salah ini, wah ini harus ini, kemudian menjadi kegaduhan di masyarakat yang tidak diinginkan gitu kan. Artinya kita ketika bicara itu berarti dalilnya, misalnya kita perbedaannya apa, ini dalilnya apa sebenarnya itu untuk konsumsi kita gitu ya. Nanti ketika kawan-kawan KKN, jadi kita di masyarakat itu sebenarnya tidak sebatas apa yang kita laksanakan harian kita. Gitu kan. Misalnya Mas Azali kunut tidak. Kemudian di KKN ya beda gitu. Ya itu ya sebenarnya ada dalilnya. Tidak lantas kemudian ketika kita hariannya seperti ini, ketika KKN beda dengan harian kita, kemudian lantas wah ini aneh nih. Ini hal yang tidak sesuai dengan apa misalnya ya. Tidak seperti itu maksud kita. Jadi apapun yang kita ekspresikan selama itu dalam koridor yang sudah terlegitimasi oleh para ulama kita, itu pasti ada patokan dalilnya. Terlegitimasi para ulama ini yang pengen saya ambil garis merah atau garis bawah lah, bahwasanya kalau teman-teman yang terjun KKN bersinggungan dengan masalah keagamaan atau ditanya oleh masyarakat tentang satu hukum misalkan seperti itu, artinya kita jangan buru-buru mengambil langsung ke Al-Quran dan Sunnah gitu ya, tapi kita ittiba ulama karena kapasitas kita tidak sampai ke derajat itu gitu kan. Maka kita melihat saja kaul-kaul atau pendapat-pendapat dari ulama tentang dalam mendekati apakah kemudian kita harus beristihad sendiri dengan Al-Quran terjemahan lagi kan, hadis yang sudah ada terjemahan, terus kita dari kitab itu kita ambil, dari sunnah itu kita ambil kemudian beristihad sendiri, kan tidak seperti itu kan. Istihad itu kan ada kelasnya, ada levelnya, bahwa kan sekali berulama itu ketika ditanya sebenarnya kalau saya hafal 100.000 hadis boleh nggak saya beristihad? 100.000 hadis. Sekarang Arba'in Nawawi aja nggak? Arba'in Nawawi aja nggak hafal. Itu sudah mau beristihad. Jadi memang mustahil itu ada level. Levelnya. Sehingga ketika sekarang nggak kita cari 100.000 kan susah ya nyari orang yang hafal. Betul. Maka sekarang mungkin ada kumpulan ulama. Beberapa ulama yang berkumpul gitu kan. Kalau satunya hafal 40 kali 1.000 kan bisa. Artinya tahu ya. Nah, sekarang kita garis bawahnya gini. Artinya tidak semua orang itu boleh beristihad. Nah, itu poinnya. Jadi, tidak semua orang boleh beristihad. Maka daripada kita salah, maka mending ditanyakan ke ulama. Atau merujuk ke pendapat-pendapat ulama yang ada dalam kitab-kitab misalkan seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk sedikit-sedikit lah contoh-contoh yang biasa di masyarakat yang akan dihadapi teman-teman KKN ya. Misalkan tadi udah disinggung masalah kunut. Itu kunut itu seperti apa? Kunut ini kan kunut subuh ya. Kunut apa enggak? Kunut subuh kan? Lah. Yang sering. Kalau dulu sering kunut subuh itu antara Muhammadiyah NU. Betul, kalau di Indonesia, konteks Indonesia. Sekarang udah bias lagi. Orang NU susah. Orang Muhammadiyah juga sekarang mulai ada yang banyak yang kunut. Kunut itu kalau kita ada dua ya, kalau di Indonesia itu kan ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Kalau yang kunut itu karena ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah kunut. Kalau nggak salah riwayatnya Al-Baihaqi itu ya. Rasulullah pernah kunut subuh kemudian tidak meninggalkan sampai akhir hayat beliau. Kemudian sehingga dari situ kemudian oke lah kalau misalnya nggak pakai dalil yang Baihaqi, saya mau yang sahih misalnya. Yang sahih misalnya yang Bukhari Muslim misalnya.
Rasulullah pernah melaksanakan kunut gitu kan. Setelah itu tidak ya. Artinya ketika Rasulullah pernah kunut kan ya berarti itu kan sunnah gitu kan. Kalau pernah sunnah kunut kemudian tidak iya, artinya masih sunnah ya. karena di Indonesia juga sunnah kan. Betul. Nggak ada yang mewajibkan. Nggak ada yang kunut, wajib ya. Ini yang perlu digarisbawahi Iya. kunut nggak ada wajib. Nggak wajib sunnah itu. Bahkan di yang kita kenal misalnya di kalangan NU misalnya. Betul. Kalau ditanya apa hukumnya kunut, ya sunnah. Nggak ada yang mewajibkan. Tanpa kunut sholat subuh tetap sah. Tetap sah ya. Tapi ya jangan ditinggalkan kan. Iya. Misalnya yang beretikot yang pertama. Sunnahnya itu sunnah apa? Kan ada levelnya juga. Ada apakah sunnah muakkad atau sunnah biasa tuh? Kalau dalam Syafi'i malah sunnah muakkad. Jadi kalau di mazhab 4 itu ada 2 mazhab yang menjadikan sunnah ya. Di mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Ya, kan? Kalau yang 2 yang lain itu tidak menganggapnya sebagai sebuah kesunahan yang harus terus dilakukan ya. Makanya kalau di mazhab Syafi'i dilakukan kunut subuh seperti yang kita kenal di Indonesia sekarang. Nah, kalau di mazhab Maliki juga sunnah. Jadi nggak boleh ditinggalkan ini ya, karena sunnah muakkad kan. Kalau ditinggalkan Anda harus sujud sawi ya. Kalau di mazhab Maliki beda caranya saja. Kalau di mazhab Syafi'i setelah rukuk, kalau mazhab Maliki sebelum rukuk. Gitu, kan. Nah, itu dan dua-duanya menganggap sebagai sebuah kesunahan. Gitu, kan. Di Indonesia karena mayoritas Syafi'i sehingga menggunakan tadi kaulnya Imam Syafi'i. Gitu, kan. Jadi mungkin yang perlu dipahami juga, yang perlu ditonjolkan bukan masalah kunutnya ya. Lu sholat subuh apa enggak gitu ya? Nah itu kita berdebat kunut. Iya, kita debat kunut tapi sholat subuhnya enggak gitu kan? Sama aja bohong. Makanya nanti perlu ditekankan nanti. Nanti kawan-kawan yang kakak itu wajib sholat subuh itu. Berjamaah di masjid. Betul, bukan debat kunutnya gitu ya. Nah sekarang tadi juga udah disinggung masalah sholat tarawih jumlah rakaat misalkan. Nah ini bagaimana? Ada yang kalau di Indonesia kan ada yang berapa tadi 11 ya, plus witir itu ya. Kemudian ada juga yang 23 plus witir itu gimana? Kalau tarawih ini kan yang saya tahu ya, rata-rata semua mazhab itu mengatakan tarawih itu 20 rakaat plus 3 witir ya. Dengan istilah tarawihnya. Istilah tarawih ya. Bahkan ada imam di kaulnya mazhab Malik itu lebih ya, 30 sekian. Iya betul, 38 ya. Itu di mazhab Malik. Artinya semua mazhab itu mengatakan salat tarawih itu 20 karena dulu dilaksanakan berjamaah secara seperti sekarang ini kan di zamannya Khalifah Umar kan ya. Di zaman Rasulullah tidak seperti ini ya. Rasulullah hanya sekali waktu itu, setelah itu tidak pernah lagi. Dan itu tidak berjamaah seperti sekarang ini. Itu dengan istilah tarawih ya. Tarawih ya kan. Tapi yang 8 itu apa namanya dulu? Nah, makanya Qiyamul Lail atau apa? Yang kemudian yang 8 ini kemudian menggunakan istilah karena di hadis-hadis yang menjelaskan tentang Qiyamul Lail menghidupkan Ramadan itu terutama yang masyhur yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah itu yaitu di Rasulullah itu tidak pernah sholat malam kecuali tadi 11 rakaat tadi kan 8 dengan witirnya tadi. Sehingga dari situ pendekatan kawan-kawan yang para yang menggunakan kaul ini, wah ini dalilnya. Sehingga tarawih pun ada berapa? 11. Ada 11. Kemudian yang banyak yaitu menggunakan tadi karena mengikuti sunnah Umar. Nah, ini kan ngomong-ngomong itu kan sunnah Umar ya, sunnah Umar. Kadang-kadang saya agak sering ya pas bulan Ramadan itu baca status di media sosial gitu. Masalah sholat ini ya, masalah sholat tarawih. Lu pilih sunnahnya Nabi atau pilih sunnahnya Umar gitu kan? Nah ini kayak semacam mengadu domba antara Nabi dengan Umar. Itu logika yang salah. Gimana? Logika yang salah. Jadi kita membenturkan antara Nabi dengan para sahabat itu logika yang salah. Betul. Jadi tidak terbayangkan lah dalam benak kita bagaimana Khulafaur Rasyidin itu kemudian membatalkan hukumnya Rasulullah. Subhanallah. Betul. Itu bayangkan kalau kita lihat bagian ceritanya Umar itu Masya Allah mereka selalu berhati-hati sekali ya. Apalagi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Rasulullah misalnya itu kan mustahil gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa sahabat itu atas perintah Rasulullah itu harus diikuti sunnahnya. Ya kan? Ikuti sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Jadi harus diikuti. Artinya apa? Kita mengikuti sahabat, sunnahnya para khulafa itu adalah perintahnya Rasulullah. Berarti kalau kita mengikuti sahabat berbenturan nggak dengan Rasulullah? Iya enggak, kan saya mengikuti Rasulullah. Betul. Nah, sehingga logika itu kalau dibenturkan saya khawatir itu mungkin ini mengambil kasus parsial kemudian dibenturkan. Kalau kita bicara umum banyak sekali itu mustahil kita temukan ya
sahabat menghalalkan yang diharamkan Rasulullah itu mustahil. Betul. Bahkan para sahabat itu banyak sekali yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang menurut saya tidak paham tentang tidak paham tentang. Dan kalau nggak salah kan kasus misalkan nih agak sedikit ke yang lain lagi, misalkan kasus azan Jumat juga seperti itu ya. Iya, azan Jumat. Azan Jumat kan kalau di kita sendiri ya itu ada yang sekali, ada yang 2 kali. Kalau nggak salah yang 2 kali itu pun juga sunnahnya sahabat. Iya, sunnah sahabat juga. Sunnahnya Utsman bukan? Utsman bin Affan. Kalau nggak salah, iya. Karena tadi keadaan tadi, kalau dulu di zaman Rasulullah masih sedikit, azan datang semua kan, tidak tertinggal. Ketika sudah banyak, wah ini ketika azan sekali banyak yang mungkin nggak dengar, sehingga betul. Tertinggal sholat Jumatnya, sehingga beristihad Utsman azan harus 2 kali ini. Yang pertama mengingatkan ini hari Jumat, ya kan? Yang kedua mengingatkan bahwa ini sudah mau didirikan sholat Jumat, maksudnya sudah imamnya sudah naik ke atas mimbar gitu kan. Kalau kita itu zaman Utsman ya. Bagaimana kalau zaman sekarang lebih sibuk lagi gitu. Betul. Iya, makanya kalau kita mungkin dulu di Mesir kan tahu ya. Jadi menara-menara banyak itu kan. Bahkan di beberapa negara di Tunis itu ya. Di Tunis itu malah Jumatannya bersip-sip ya. Bersip ya? Sip 1, sip 2 gitu ya. Gantian gitu ya. Saya enggak mau melegitimasi itu, maksudnya artinya ini. Betul. Artinya itu memang azan itu tadi ya untuk kemaslahatannya tadi. Iya. Jangan sampai gara-gara kemudian ini istihadnya Utsman tadi kan. Betul. Jangan sampai gara-gara ini kemudian fardhunya bagi seorang laki-laki kemudian terlewatkan. Iya. Sehingga kasih azan aja. Itu istihadnya. Apakah bertentangan dengan Rasulullah? Nah, itu kan Rasulullah kan tetap azan ketika sholat khatib naik mimbar juga azan. Kita mengikuti sunnah juga Rasulullah SAW. Yang kedua kita menjaga kemaslahatan umat juga, gitu kan? Sehingga kemaslahatannya didapat gitu kan. Tapi terlepas dari semua itu gini sebenarnya, kalau kita menjumpai 1 dan 2 itu tidak usah tidak usah kita berdebat gitu kan di masyarakat. Kawan-kawan nanti kalau menjumpai ini kunut atau tidak, azan 1 atau 2 itu tidak usah kemudian kita membuat fitnah di masyarakat, tidak gitu kan. Tujuan kita ya kita menghargai. Anda sholat di sana dengan kunut, sholatlah dengan kunut. Tidak dengan kunut, nggak usah kemudian kita kunut sendiri, imamnya sujud. Gitu. Atau ketika di situ azannya sekali, kemudian kita azan 2 kali misalnya, nanti heboh masyarakat. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa, ini adalah perbedaan ini sudah ada, gitu. Kita harus menghargainya. Ketika KKN tidak usah membuat gaduh di masyarakat. Kita mengikuti apa yang ada di masyarakat selama itu memang jelas ya tadi. Jelas, betul. Kira-kira seperti itu. Iya. Termasuk juga ini masalah bismillah misalkan apakah jahar. Kalau nanti teman-teman KKN mau jadi imam juga harus disesuaikan ya dengan dengan kondisi lingkungannya, apakah terbiasanya dengan bacaan bismillah jahar atau dengan sir gitu ya, seperti itu. Maka kalau untuk menjadi imam ya kalau sesuai dengan yang dianjurkan kan lebih baik ya kita yang pendatang jangan jadi imam lah. Betul. Gitu ya. Karena belum tahu keadaannya. Karena kita belum tahu. Betul. Nah sekarang gini Mas, ini kan ada perbedaan ya. Bahkan perbedaannya itu udah sampai di masyarakat di akar rumput gitu kan. Tadi mungkin udah disinggung sedikit ya. Ketika mahasiswa nih tuk datang gitu kan ke suatu masyarakat yang belum dia kenal betul. Nah itu apa yang sebaiknya dilakukan yang kaitannya dengan masalah-masalah fikih yang berbeda-beda ini? Yang pertama tadi kita harus juga mengetahui dulu. Jadi kita harus membaca situasi masyarakat dulu. Di masyarakat ini sebenarnya bagaimana gitu kan. Syukur-syukur kalau misalnya nanti kawan-kawan misalnya di lingkungan yang heterogen ya, terbiasa dengan perbedaan, sebenarnya ya itu nggak apa-apa berarti kan. Nanti ada beberapa wilayah itu yang memang kadang ada kunut, kadang tidak. Oke lah, nggak masalah. Tapi ketika kawan-kawan menjumpai suatu masyarakat yang memang dalam tanda petik ya militan, ya di situ kalau fanatik tidak itu fanatik di situ tidak mengamalkan yang lain, hanya misalnya dia Syafi'i minded misalnya. Maka kita harus menyesuaikan juga, gitu kan. Jangan kemudian lantas kita membawa apa yang tidak diamalkan oleh masyarakat gitu kan, sehingga menjadi fitnah. Itu yang tidak diharapkan karena fitnah ini apa maksudnya? Apakah fitnah itu kegaduhan ya? Kegaduhan jadi, ya. Jadi dia itu yang menyebabkan omongan orang
malah jadi ya seharusnya kita membawa kesejukan kan di masyarakat itu, justru malah sebaliknya itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman KKN yang awalnya masyarakat itu adem ayem, iya, kita datang malah gaduh gitu kan. Itu yang tidak Dan itu juga sebetulnya nggak sesuai dong dengan istilahnya jargon Universitas Islam Indonesia yang rahmatil alamin. Gitu kan. Kita pengen membawa rahmat, bukan membawa kegaduhan gitu ya. Betul. Oke. Maka ketika sampai di masyarakat juga tunjukkanlah apa ya tadi ya, rahmatil alamin, sikapnya rahmatil alamin. Kita harus legowo dengan perbedaan itu. Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu memang ada dan kita mencoba tidak membuat kegaduhan tadi, gitu ya. Kalau kita berbeda, apakah kita harus mendebat? Nah itu kan kadang-kadang ada tuh yang ya mungkin baru kenal agama, baru baca sedikit gitu kan, pengennya mendebat. Iya. Ada spirit-spirit yang masih panas lah gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Debat itu kadang kebanyakan debat itu sebenarnya penyakit. Penyakit ya, betul. Penyakit sebenarnya. Betul. Penyakit. Jadi saya menganjurkan untuk menghindari lah itu ya, menghindari perdebatan itu. Karena tujuannya ini kan kalau mengenalkan dalil-dalil perbedaan itu tujuannya itu untuk level ke atasnya. Kita itu naik level, bukan ke level itu. Naik level artinya di sini ada. Kita mampu mengakomodir semuanya dan kita mampu membuat suasana yang adem tetap gitu kan. Tidak membuat kita ke sana kemudian membuat ya tidak. Yang kita inginkan seperti itu. Jadi mengetahui perbedaan itu membuat kita naik level. Sehingga ada istilah Arab itu ya. Semakin banyak orang tahu itu qalla ingkaruhu. Semakin sedikit ingkarnya, semakin sedikit debatnya. Semakin dia tahu, semakin sedikit debatnya. Semakin dia tahu, semakin sedikit ingkarnya. Maksud ingkar itu apa ya? Sedikit-sedikit. Dikit-dikit udah setuju, dikit-dikit. Iya, tapi semakin dia naik level akan terbuka, maksudnya semakin lebar dadanya. Jadi kalau dia itu pengetahuannya luas, semakin luas dia semakin bijaksana gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak bijaksana, dikit-dikit menolak gitu kan, itu artinya jangan-jangan pengetahuan masih hanya sebatas itu gitu. Makanya kawan-kawan itu dengan pesantren Yasid ini diharapkan nanti mungkin ada panduannya ya yang banyak dalilnya mungkin disampaikan nanti ke kawan-kawan itu dipelajari, bisa dipelajari gitu. Sehingga kita bisa semakin tadi ya legowo, semakin bijak untuk melihat. Kata-kata legowo nih mungkin yang terakhir nih ya kita bahas. Para ulama dulu itu kan kalau kita melihat ya sejarah bagaimana Imam Syafi'i itu menuntut ilmu dengan Imam Malik gitu kan. Tapi akhirnya dia berbeda juga dengan Imam Malik. Imam Malik juga banyak berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i itu juga berbeda juga dengan gurunya Imam Syafi'i gitu kan. Nah, bagaimana membangun tapi meskipun mereka berbeda pendapat, tapi mereka tetap saling bisa menghargai. Ketika Imam Syafi'i datang ke tempatnya muridnya Imam Abu Hanifah, masjidnya Imam Abu Hanifah, dia mengikuti mazhabnya Abu Hanifah gitu kan. Nah, bagaimana membangun jiwa yang seperti itu sehingga kita tidak terlalu fanatik dengan pendapat kita sendiri pun seperti itu. Gimana cara membangun seperti itu? Kalau dari saya tipsnya itu tipsnya gimana? Yang pertama tadi ya, menambah wawasan kita. Banyakin bacaan lah ya. Keilmuan kita, banyak gurunya. Itu penting gitu kan. Karena apa? Orang yang sedikit itu semakin potensi mendebatnya banyak. Tapi orang yang semakin wawasannya luas itu sedikit ya akan bijaksananya lebih gitu kan. Imam Syafi'i kenapa ketika ke Baghdad kemudian dia meninggalkan kunutnya? Gitu kan? Kenapa? Karena memang dia tahu sebenarnya itu juga ada ini kan. Jadi levelnya juga kunut itu kan sunnah juga. Sehingga ini untuk kebaikan bersama mending saya tidak kunut gitu ya. Kalau kunut malah masalahnya lebih tidak didapat gitu kan. Malah jadi mafsadah gitu kan. Sehingga kenapa? Karena luasnya keilmuan Imam Syafi'i sehingga ini tidak perlu karena tidak masalah. Kalau di Mesir ya harus Anda melaksanakannya. Yang kedua mungkin juga dari kawan-kawan sendiri. Jadi kadang itu kebanyakan dari hati ya. Kadang hati. Jadi ya kita tazkiyatun nafs atau kalau tasawuf terserah istilahnya apa ya. Yang penting kita harus hati ya. Karena hati itu kadang yang menyuruh kita. Orang berdebat itu kadang bukan mau mencari benar salah kok. Kadang untuk pengen dilihat. pengen dilihat. Pengen dilihat. Kenapa ini pengen dilihat juga gitu kan. Kadang sudah tahu salah pun tidak mengaku kesalahannya. Ngotot gitu ya. Kenapa? Ya karena saya harus ini. Itu kan sebenarnya ada problem di hatinya gitu kan. Jadi
perlu itu. Kadang orang itu mengingkari sesuatu juga kadang bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an, gitu kan. Di Al-Qur'an. Kenapa surat yang pertama itu surat yang kedua Al-Baqarah itu? Kenapa? Padahal di situ kan semua hukum ada. Ada haji, puasa, apakah nggak penting itu? Kenapa yang diambil kok Al-Baqarah malah? Sapi gitu kan. Karena dalam cerita sapi ini penting gitu kan. Bani Israel itu kayak gitu. Menolak itu bukan karena apa? Karena keangkuhannya. Bukan karena tidak tahu, mereka tahu gitu kan. Tapi karena keangkuhannya gitu kan. Sehingga menarik gitu kan. Nah, jadi jangan sampai karena keangkuhan itu kemudian kita gitu kan. Nah, itu saya kira itu harus dikuatkan gitu kan. Terutama kita yang mau KKN itu harus dikuatkan wawasannya. Kemudian kita harus banyak berinteraksi dengan banyak orang, jadi kita harus kuatkan juga hati kita gitu kan. Kita kesana itu mau apa sebenarnya gitu kan. Mau cari masalah atau mau gitu kan. Betul. Ya, itu harus diniatkan juga dari awal. Kalau niatnya baik, kemudian kita kawal niat kita, kemudian dengan kemampuan yang kita punya berkontribusi gitu kan. Nah, insya Allah itu akan maslahat gitu kan. Tapi kalau niat kita sudah bermasalah, ya nanti ujung-ujungnya juga bermasalah gitu ya. Itu saya. Ya makasih Mas Fuad, udah nggak kerasa udah hampir setengah jam ya, mungkin lewat kali ya. Ngobrol tentang tadi masail fikih, tapi yang basis yang perlu kita tekankan tadi bagaimana kita menerima perbedaan ya, karena masail fikih ini kalau kita bahas ya nggak selesai ya, banyak sekali di dalam fikih itu beda-beda pendapat seperti itu. Nah, tapi bukan itu yang kita cari, tapi kita mencari titik persamaan malah ya. Titik persamaan. Oke, itu sahabat mahasiswa peserta pesantren sesi 2 sekalian, bahasan kita tentang fikih masail fikih ya. Terima kasih banyak sekali lagi ke Mas Fuad meluangkan waktunya ya berbagi dengan sahabat mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan nanti sahabat mahasiswa sekalian bisa sukses lah di KKN-nya. Amin rabbal alamin. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.